Masalah yang dimohonkan bahwa pemilihan umum 2019 telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Berdasarkan informasi dari media online cnnindonesia.com, itu sekitar 554 orang menjadi korban, itu KPPS, Panwasam Polisi. Kami melihat bahwa penyebab jatuhnya korban jiwa bukan karena pelaksanaan pemilihan umum secara serentak, tetapi lebih kepada... Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan info terbaru dari Davina News. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan. Sudah pernah bersidang ya? Di mahkamah, jadi pokok-pokoknya saja, karena mahkamah sudah mempelajari permohonan ini. Silakan disampaikan pokok-pokok dari permohonan yang diajukan. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Bahwa permohonan ini terdiri atas 4 bagian. Bagian pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi normatif. Bagian kedua, kedudukan hukum pemohon. Itu kami mencoba mencari dalil bahwa mengapa kami punya hak untuk mengajukan permohonan ini, dan mudah-mudahan dalil ini diterima majelis yang mulia. Pada bagian ketiga ini ada 5 hal ya yang kami coba lihat. Bahwa pertama, alasan-alasan permohonan, adapun alasan-alasan menjadi dasar bagi pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian material, pasal 168, 187, pasal 189, pasal 192, pasal 197, pasal 415 dan pasal 420 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah sebagai berikut. A. Kami mencoba melihat permohonan-permohonan sejenis. Bahwa pertama, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 37 garis miring PUU strip 17 Romawi garis miring 2019, di mana para pemohon hanya melihat pasal 167 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Majelis Hakim Konstitusi dalam amar putusannya menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Kedua, ada lagi permohonan yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 garis miring PUU strip 17 Romawi garis miring 2019 dengan amar putusan dalam provisi menolak permohonan provisi pemohon, dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Berbeda dengan kedua permohonan sebelumnya, pada permohonan ini pemohon mengajukan permohonan uji material terhadap pasal 168, 187, 189, 192, 197, 415 dan 420 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana pasal-pasal tersebut berbeda dengan yang sudah pernah dimohonkan, sehingga kami berharap bahwa permohonan ini bisa diterima sebagai sesuatu yang bersifat novelty. Kalau ibaratnya di perguruan tinggi itu dia semacam suatu novelty, ada pembaharuannya di situ. Mungkin perlu disampaikan juga bahwa sudut pandang terhadap permasalahan juga berbeda. Jika para pemohon itu melihat keserentakan pemilihan umum sebagai penyebab kematian, kami justru melihat dari sudut yang berbeda, bukan karena keserentakan pelaksanaan pemilihan umum, tetapi metode pemilihan lain menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Itu juga salah satu yang kami ulas. Bahwa norma material yang hendak diuji yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan pasal-pasal sebagaimana sudah disebutkan. Untuk norma Undang-Undang Dasar, ini tangan agak licin, maaf yang mulia, orang kampung pegang sarung tangan agak tahu. Norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 penguji meliputi pasal 1 ayat 2, pasal 6 ayat 1, pasal 18 ayat 3, pasal 19 ayat 1, pasal 22C. Masalah yang dimohonkan bahwa pemilihan umum 2019 telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa.
Berdasarkan informasi dari media online cnnindonesia.com, itu sekitar 554 orang menjadi korban, yaitu KPPS, Panwas, dan polisi. Kami melihat bahwa penyebab jatuhnya korban jiwa bukan karena pelaksanaan pemilihan umum secara serentak, tetapi lebih kepada metode yang dipilih. Kenapa? Pertama, rumitnya metode. Metode yang digunakan untuk memilih anggota DPR RI itu tidak menggunakan sistem distrik sebagaimana diamanatkan oleh pasal 168. Metode pemilihan yang rumit ini kemudian akan berlanjut. Misalnya apa? Pertama, calon tidak dikenal masyarakat. Luas kampanye, wilayah kampanye terlalu luas, biaya kampanye terlalu besar, sehingga ada juga beberapa implikasi ke depan, implikasi yang terjadi, tapi sengaja saya tidak kupas di sini karena saya anggap terlalu jauh ya. Yang kedua, metode penghitungan suara juga menjadi rumit, yang mulia. Saya bersyukur bahwa waktu itu ditawari untuk menjadi petugas, tapi saya karena ada kesibukan saya tolak. Mungkin saya tinggal menjadi almarhum, seandainya saya ikut juga. Karena begitu rumitnya metode, teman-teman itu sampai jam 4 subuh baru selesai, ada yang sampai jam 8 pagi, petugas KPPS-nya. Yang berikutnya yang menjadi masalah adalah bahwa pengadaan kertas suara juga menjadi mahal. Kertas suara itu seukuran 1,5 kali koran Jawa Pos. Padahal kita bisa melakukan suatu sistem yang sederhana sehingga kertas suara itu tidak perlu segitu besarnya. Yang berikutnya luas wilayah. Luas wilayah juga menjadi begitu luas sehingga menguras energi para calon itu sendiri dan juga tidak dikenal masyarakat. Seandainya dilakukan simplifikasi atau penyederhanaan sistem, untuk contoh yang saya ambil katakanlah Dapil Aceh 1 yang ada 12 kabupaten dan 3 kota, itu seorang calon cukup berkampanye antara 1 maksimal 3 wilayah. Jadi dia tidak perlu sampai 15 itu semua. Untuk sistem pemilihan anggota DPD RI sudah benar, karena dia menggunakan sistem distriknya itu. Hanya saja calonnya itu terlalu banyak, yang mulia. Jujur, saya tidak tahu siapa yang saya pilih. Kalau yang mulia tanya bahwa lagi daftar itu suruh saya pilih, mungkin saya lihat dulu muka. Kira-kira saya lihat muka yang bisa dipercaya itu saya coblos. Tapi saya tidak ingat sekarang siapa yang saya pilih. Dan itu bukan saya saja. Kami mencoba melakukan wawancara masyarakat di sekitar yang melakukan pemilihan. Rata-rata mereka tidak ingat siapa yang dipilih. Karena begitu banyaknya calon tanpa pembatasan. Sehingga kita berharap ada pembatasan supaya calon itu tidak perlu begitu banyak, tapi kualitasnya ada. Dan ini tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi. Karena asas ini kita berlakukan untuk semua. Harapan saya tentunya adalah bahwa Pesta Demokrasi 2019 yang telah menjadi bencana demokrasi tidak terulang. Karena selama ini bangsa kita selalu berpikir paradoks, selalu berpikir bagaimana membuat masalah yang rumit. Ini kan sampai harapan ya. Ya. Dipersingkat aja isinya, apa Baik. saja. Saya ke berikutnya, bahwa 1 kursi itu 1 dapil. Harapannya begitu, yang mulia. Terus 1 calon 1 distrik. Jadi tidak banyak lagi. Jadi dia langsung milih 1 aja. Pilih partai saja sudah cukup. Yang berikutnya bahwa 1 dapil maksimal 2-3 untuk DPR RI, itu 2-3 kabupaten kota saja. Tidak perlu terlalu luas. Untuk DPRD provinsi itu antara 2-5 kecamatan terdekat. DPRD kabupaten kota itu kita usulkan supaya dia turun ke level 5-10 kelurahan terdekat. Untuk DPD itu karena ada 4 kursi berarti 4 dapil, dan setiap dapil itu maksimal 10 calon sehingga ada 40. Kemudian ini yang menarik juga, yang mulia, bahwa untuk poin nomor 9, jika anggota DPRD itu meninggal, otomatis menjadi kewenangan partai politik.
Kalau calon atau anggota terpilih itu terlibat korupsi, kami berharap kursi itu jangan diberikan ke partai yang sama. Ini bentuk punishment sekaligus edukasi bahwa partai itu tidak boleh mencalonkan orang yang punya tendensi korupsi. Nah, terakhir juga sama karena ada satu kasus yang terjadi 2019 kemarin. Jika calon itu dianggap indisipliner, maka kursi itu akan digantikan dengan calon dari partai lain. Karena kemarin jujur itu kasus itu mengarah ke oknum yang tidak perlu saya sebutkan di sini untuk menyelamatkan orang lain sebenarnya. Jadi indisipliner itu menjadi alasan saja. Sehingga poin itu penting untuk kita terapkan. Terakhir, petitum, mohon izin dibacakan lengkap atau? Ya langsung aja petitum dibacakan. Baik. Berdasarkan uraian secara menyeluruh terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum pemohon, serta alasan-alasan permohonan, sebagaimana telah diuraikan secara rinci dan jelas, pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian material pasal 168, pasal 187, pasal 189, pasal 192, pasal 197, pasal 415 dan pasal 420, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan amar putusan permohonan pengujian Undang-Undang AKO sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh pemohon. 2. Menyatakan bahwa ketentuan pasal 187 dan seterusnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara AKO, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya. Ex AKO et bono. Hormat kami, Aristides Brisum de Souza Mota sebagai pemohon. Terima kasih. Ya baik, Saudara Aristides ya. Jadi sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang MK, panel hakim wajib untuk menyampaikan nasihat dalam rangka melengkapi atau menyempurnakan permohonan yang saudara sampaikan ya. Ini kewajiban bagi hakim, tapi hak dari saudara nanti apakah mau diikuti ditindaklanjuti itu haknya saudara ya. Jadi silakan nanti saudara perhatikan karena saudara pernah mengajukan pengujian undang-undang ke MK, mestinya sudah paham ya. Siap. Bahwa setiap permohonan pengujian undang-undang itu sudah jelas ada sistematikanya, clear di situ, tidak boleh nambah-nambahin yang tidak perlu ya. Jadi mulai dari identitasnya ditulis dengan baik ya, kemudian kedudukan hukumnya ya, kewenangan mahkamah dulu, kewenangan mahkamah terlebih dahulu, kedudukan hukum, kemudian alasan-alasan permohonan sebagai yang disebut dengan posita, dan kemudian petitum. Jadi nggak perlu tulis harapan-harapan saudara di dalam permohonan, yaitu kalau mau diambil intinya masuk ke dalam alasan silakan, tapi tidak masuk dalam sistematika ya, seperti itu. Silakan nanti saudara perhatikan dengan cermat nasihat yang diberikan oleh panel hakim ya. Saya persilakan yang mulia Prof atau belum, silakan Prof. Ya monggo Prof. Baik, yang mulia Ketua Prof Edi, saudara pemohon, Siap yang mulia. ya, secara pokok dulu harus diperbaiki pada waktu Anda menjelaskan kedudukan hukum. Terus kemudian yang kedua, sangat diperbaiki, harus diperbaiki sekali positanya. Saya baca di posita tidak mengerti itu apa yang disampaikan. Ya, atau mungkin saya yang nggak mengerti, atau memang ini tidak sesuai dengan sebagaimana yang selayaknya satu permohonan. Nanti detailnya akan saya sampaikan. Terus kemudian yang ketiga, memperbaiki petitum. Untuk kedudukan hukum dulu. Saudara menjelaskan kedudukan hukum sebagai perorangan warga negara Indonesia. Pada waktu menjelaskan kedudukan hukum di sebelumnya di kewenangan. Di kewenangan ada sedikit yang coba nanti dipikirkan, perlu diulang. Saudara menyantumkan ada Undang-Undang Nomor
15 tahun 2019 itu yang mengubah Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 dan sebagainya, itu tolong nanti dipikirkan apa tepat atau tidak, ya. Nanti coba dipikirkan itu. Atau kalau enggak, nyebutnya caranya setelah Undang-Undang Dasar pasal 24, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kalau mau menambahkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 Yungto Undang-Undang nomor 15 tahun 2019, ya. Tidak langsung ke Undang-Undang 15 2019 itu. Coba nanti dipikirkan, dirapikan Baik, untuk diterima, kewenangan, ya. Baik. Terus kemudian di kedudukan hukum, Anda tidak fokus. Yang Anda ujikan itu undang-undang yang berkait dengan undang-undang pemilu. Anda harus fokus, tidak usah menyebut Anda membayar pajak dan sebagainya. Kenapa Anda dirugikan hak konstitusionalnya oleh undang-undang pemilu? Ya, itu fokusnya berarti Anda sebagai warga negara yang mempunyai hak pilih dan dipilih. Nah, itu nanti dibuktikan Anda terdaftar dalam undang-undang, terdaftar sebagai pemilih di mana dan sebagainya yang berkaitan dengan undang-undang itu. Nggak usah disebutkan itu taxpayer macam-macam, diuraikan di situ. Kalau Anda mengujikan undang-undang APBN, undang-undang pajak, ya sebutkan taxpayer itu kaitannya. Jadi fokus saja, ini malah membingungkan kalau kita baca. Ya, nanti pada waktu Anda menjelaskan kedudukan hukum itu fokus saja, karena undang-undang yang diujikan adalah berkaitan dengan undang-undang pemilu, maka kaitkan Anda perseorangan itu dirugikan undang-undang pemilu di mananya yang merugikan Anda. Anda malah berkaitan, Anda berkecimpung di bidang lingkungan hidup macam-macam, itu tidak ada kaitan. Itu fokus saja, yang langsung to the point. Tadi Ibu Ketua yang mulia udah, ini permohonannya nggak fokus kemana-mana. Ya, ini makanya difokuskan aja sebagai perorangan punya hak pilih dan dipilih. Anda memilih di mana, ya terdaftar dalam pemilih. Nanti buktinya apa gitu, itu harus. Kalau Anda mempunyai hak pilih sebagai warga negara, tapi Anda tidak melakukan memilih, itu juga nggak bisa. Harus jelas, ya. Itu nanti difokuskan ya untuk menjelaskan kedudukan hukum supaya to the point. Permohonan itu 10-15 sudah cukup. Tapi tergantung substansi pada waktu Anda mengujikan. Kemudian yang kedua, yang berikutnya. Pada waktu menguraikan posita, Anda itu menguji banyak pasal undang-undang pemilu. Mulai dari pasal 168, 187, 189, 192, 197, ternyata uraian yang posita yang Anda sampaikan dan yang saya baca itu tidak menjelaskan undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang dasar itu yang mana. Apalagi di situ Anda mengkaitkan undang-undang yang Anda sebutkan itu bertentangan dengan pasal 1 ayat 2, pasal 6A ayat 1, pasal 18 ayat 3, pasal 19, pasal 22C Undang-Undang Dasar. Posita itu uraian yang meyakinkan kepada hakim di mana letak bertentangannya. Bertentangan bisa dilihat begini. Ada teori konsistensi, berarti pasal undang-undang ini tidak konsisten dengan undang-undang dasar pasal ini, atau tidak berkorespondensi, tidak koheren dengan undang-undang ini sehingga bertentangan. Lah itu disebutkan. Anda menyebut banyak pasal undang-undang pemilu itu, kemudian Anda menyebutkan banyak pasal undang-undang dasar, tidak ada uraian yang menjelaskan pasal-pasal itu bertentangan dengan undang-undang dasar pasal yang mana. Uraian yang Anda sampaikan
Itu peristiwa-peristiwa konkret yang tidak berkaitan dengan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Malah Anda mengajukan konsep-konsep itu, kalau mengajukan konsep-konsep itu di DPR, Anda tahu Mahkamah Konstitusi itu apa sih kewenangannya? Kita nggak bisa menjadi positif legislator, kita nggak boleh mendesain. Kan Anda ini malah usulannya, harapannya kita diminta untuk mendesain undang-undang pemilu yang menurut Anda yang baik itu begini. MK nggak bisa. MK itu negatif legislator. Kalau kita sampai ke situ yang seperti diinginkan Anda, berarti MK bertindak melampaui kewenangan MK, tapi kemudian mengintervensi kewenangan parlemen, mengintervensi kewenangan DPR. Yang Anda ceritakan itu harapannya tadi, harapan ini mestinya sistem distrik supaya ininya begini, ini begini, ini begini. Itu kewenangannya sana yang mendesain, bukan kita yang mendesain. Anda hanya menjelaskan pasal-pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ini loh pertentangannya di sini, sehingga Anda minta ini dibatalkan oleh MK. Atau kalau kita diminta sedikit mendesain, Anda bisa putusannya meminta konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat. Hanya sampai di situ. Tapi Anda minta itu kemudian dinyatakan tidak dinyatakan bertentangan, tapi Anda tidak, yang Anda minta itu apa? Hanya minta membatalkan saja. Tapi kita batalkan dasarnya apa? Anda nggak menunjukkan pertentangannya di mana. Malah Anda menceritakan peristiwa konkret, banyak yang sampai subuh belum selesai, ada yang mati dan sebagainya, itu kita nggak ngelihat tuh. Itu evaluasi yang dilakukan rapat KPU dengan DPR, itu bisa berkembang di sana. Ya, jadi kita menilainya hanya pasal yang Anda ujikan banyak itu bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar yang ada di sini yang Anda anukan. Semakin banyak pasal yang diujikan dan semakin banyak pasal landasan konstitusional atau batu ujinya, urean posita berarti banyak menunjukkan pertentangan antara pasal-pasal Undang-Undang Pemilu itu dengan Undang-Undang Dasar yang Anda sebutkan ini. Kita tidak melihat sama sekali itu positanya, sehingga saya melihat, saya menyarankan positanya harus dirombak total. Ya, tunjukkan. Oh, pasal 198 bertentangan dengan pasal mana Undang-Undang Dasar. Kenapa bertentangan? Nah, itu di sini. Tidak konsisten, tidak koheren, tidak berkorespondensi dengan Undang-Undang Dasar. Tapi desainnya dengan sistem proporsional, sistem distrik begini-begini, itu kewenangannya sana. Kita nggak bisa meminta begitu. Itu kita nanti mengintervensi kewenangan lembaga negara yang lain. Kita nggak bisa menjadi positif legislator. Ya. Siap. Kemudian yang terakhir ya itu tadi petitumnya. Anda meminta pasal-pasal ini dikatakan bertentangan. Nah, kalau kemudian kita hapus semua pasal-pasal itu, terus nanti pemilunya pakai apa di 2024? Kita nggak bisa, apa langsung DPR nanti harus mengubah? Nggak ada pasalnya, itu sudah ditentukan MK, dibuang MK, begitu. Nah, ini harus ada jalan keluarnya. Bagaimana? Apakah kemudian Anda mengharapkan kita kemudian mengganti pasal-pasal itu dengan pasal-pasal sesuai dengan keinginan Anda? Nah, kalau itu berarti kita menjadi positif legislator, mengintervensi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan.
catatan-catatan yang harus jadi perbaikannya cukup berat, menyangkut perbaikan sedikit di kewenangan, perbaikan banyak di kedudukan hukum, perbaikan sangat banyak di posita, dan perbaikan di petitumnya. Gitu ya? Siap. Bisa dimengerti? Paham. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ketua. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Partner. Saya hanya menambahkan yang tadi sudah disinggung mengenai legal standing ya, karena itu sangat penting sekali itu legal standing itu, agar bisa di sana dilihat apakah memang ada hak atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada pemohon. Kemudian apakah itu benar-benar merugikan hak konstitusional pemohon itu sendiri. Nah itu saya lihat memang di halaman 3, tapi di halaman 3 ini saudara terlalu simple menguraikannya dengan hanya mengatakan huruf A, B, C, D serta angka 2 huruf ini, pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengujian materi pasal 168, 187, 189 dan seterusnya. Padahal di sana harusnya saudara menguraikan itu adanya hak dan atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Ini harus diuraikan. Di mana itu pasal-pasal dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang memberi hak itu? Dan kemudian hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang saudara uji itu, dan seterusnya. Itu ada A, B, C, D, E, yang terakhir adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak terjadi. Nah ini yang harus saudara secara mendetail harus saudara uraikan, sehingga nanti di situ disimpulkan bahwa saudara itu mempunyai kerugian konstitusional. Kemudian dalam hal menguraikan itu, saudara tidak perlu hanya melihat dari kerugian material ya, tidak perlu hanya melihat kerugian material, tetapi yang jelas harus kerugian konstitusional ya, yang saudara harus uraikan di sana. Nah kemudian di dalam posita tadi itu jelas pasal-pasal yang saudara uji ini sangat banyak ini, sehingga tentu memerlukan penguraian yang komprehensif ya. Nah jadi harus fokus. Kalau semua nanti pasal-pasal ini yang saudara uji, tentunya alasan-alasan yang dikemukakan pun harus banyak. Seperti itu ya, bagaimana penyelenggaraan pemilu, bagaimana tentang dapil, bagaimana tentang cara-cara pemilihan yang terbuka, tertutup, itu kan semua saudara mau lihat, saudara uraikan di sini. Nah ini di sini yang harusnya saudara fokus kepada suatu norma, mungkin norma mana yang mungkin yang saudara mau lihat agar apa yang saudara sarankan itu bisa tercapai. Tapi kalau dengan banyaknya pasal-pasal yang saudara uji seperti ini, berarti hal ini tidak fokus. Tidak fokus, nanti saudara mau menguraikan apa ideal-ideal yang saudara mau sampaikan itu. Karena di sini tadi harapan yang saudara kemukakan, tentu ada harapan-harapan atau konsep-konsep yang mau saudara ajukan tadi itu. Nah, jadi perlu nanti dipersingkat ya, atau fokus apa yang mau saudara harapkan dan apa yang mau saudara kemukakan, tentu melihat pada norma-norma apa di pasal-pasal yang mana yang saudara harus melihat bahwa itu ada kerugian konstitusional yang saudara harus ajukan. Nah, kemudian di petitum tadi ya, di petitum tadi itu harus jelas ya, karena di sini kelihatan bahwa saudara itu sepertinya melemparkan kepada mahkamah agar membuat norma-norma ya sesuai yang saudara inginkan itu, agar
mahkamah yang membuat norma itu sendiri. Nah, ini tidak benar ya. Karena kita tadi sudah dijelaskan yang mulia Prof. Arief, kita bukan executive legislator ya. Jadi kita hanya melihat dari permohonan saudara itu kemungkinan besar mungkin hanya konstitusional bersyarat atau tidak unconstitutional atau konstitusional ya. Jadi ada dua itu, conditionally constitutional atau conditionally unconstitutional. Mungkin itu yang saudara harus tawarkan. Jadi kalau seluruhnya undang-undang ini pasal-pasal dari undang-undang pemilu yang saudara kemukakan ini nanti akan dibatalkan, ya terjadi nanti chaos nanti ya. Chaos dalam pelaksanaan pemilu itu. Nah, sebagaimana mungkin yang saudara harapkan adanya model-model yang akan saudara ajukan itu, ini barangkali kita juga di mahkamah sudah ada putusan barangkali yang mungkin saudara bisa lihat ya, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2019. Di situ kita sudah membuat satu bagaimana pertimbangan kita tentang penyelenggaraan pemilu ya, sudah ada di situ yang memperbaiki putusan kita, putusan nomor 14 tahun 2013 ya. Bagaimana penyelenggaraan pemilu yang serentak itu ya, kita sudah tafsirkan lagi di putusan nomor 55 yang terakhir. Nah, itu sudah ada model-model pemilu yang sudah kita buat konsep-konsepnya, bagaimana sebenarnya pemilihan pemilu yang serentak itu agar tidak memakan korban sebagaimana yang saudara kemukakan tadi. Tentu ada banyak ya, ada problem yang harus diselesaikan. Nah, ini Mahkamah Konstitusi telah mencoba membuat suatu putusan yang harus dipedomani dalam penyelenggaraan pemilu yang akan datang, yaitu putusan nomor 55 tahun 2019 ya. Coba dibaca itu. Apa nanti itu bisa saudara lihat nanti dihubungkan dengan permohonan saudara ini, apa-apa yang mungkin yang saudara sarankan itu, apakah sudah terjawab apa belum? Kalau belum terjawab, barangkali itu yang saudara gali dalam menyusun posita saudara nanti dalam permohonan saudara. Barangkali itu aja dari saya, Yang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Begini, Saudara Aristides ya. Prof. Jadi permohonan ini bukan hanya saudara saja yang paham. Jadi tadi kalau mendengar Yang Mulia, keduanya menyampaikan sebetulnya banyak sekali yang harus kemudian saudara perbaiki ya. Artinya ya kami juga tidak paham sebenarnya apa yang saudara mohonkan di situ. Apalagi permohonan yang dimasukkan ke MK kan harus dipublikasikan sehingga setiap orang bisa membacanya. Yang paham hanya saudara, itu sebaiknya tidak demikian ya. Oleh karena itu sekali lagi sebetulnya karena saudara sudah pernah, mestinya saudara paham ya bahwa menulis mulai dari identitas yang tadi saya nyatakan itu harus jelas sebagai perorangan, kemudian kewenangan mahkamah itu juga harus persis cara menulisnya, karena itu kan secara normatif sudah banyak contoh di situ ya. Mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang MK, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, saudara tambahkan misalnya dengan Undang Pembentukan Peraturan Undang-Undangan. Cuma cara menulisnya Anda masih keliru, masih salah di situ. Baru kemudian Anda menyatakan bahwa dengan demikian mahkamah berwenang untuk menguji. Hanya problemnya adalah itu tadi apa yang mau diuji di situ ya. Kemudian kedudukan hukum pemohon. Ini kan saudara ini kan bicara soal undang-undang pemilu. Harus ada kejelasan mengenai hak apa yang dirugikan dari saudara sebagai pemilih di situ. Ya, itu harus jelas sekali. Saudara menyebutkan sebetulnya di sini saya nggak punya kerugian material. Nah, kerugian material itu maksudnya apa di sini? Ya, ini harus clear sekali. Jadi harus ada kejelasan hak apa yang saudara anggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang itu. Haknya itu harus jelas sekali yang diberikan kepada saudara itu. Apakah sebagai pemilih, ya. Nah, itu harus Anda uraikan betul di sini. Nah, ini uraian-uraian seperti ini yang memang tidak nampak sama sekali. Kalau tidak nampak kekuatan dari uraian kedudukan hukum itu, ya tidak mungkin kemudian hakim bisa menilai sampai ke pokok permohonan. Berhenti sampai di kedudukan hukum sudah selesai begitu.
Jadi harus punya kedudukan hukumnya, ada legal standingnya di situ. Lah ini yang memang tadi disampaikan sangat banyak yang harus diperbaiki untuk kedudukan hukum. Tapi perbaikan itu bukan berarti Anda melebarkan uraian sedemikian rupa, tapi fokus ya mengenai apa yang menjadi kerugian dari saudara di situ. Ya, nah itu sudah ada tadi disampaikan oleh Yang Mulia mengenai panduan-panduan dari putusan-putusan MK ya yang sudah menjadi jurisprudensi. Tetapi persoalannya kemudian di Posita memang iya, saudara ini kan ingin meminta kepada mahkamah untuk dilihat adanya pertentangan di situ antara norma dari Undang-Undang Pemilu dengan Undang-Undang Dasar. Persoalannya adalah kalau dilihat dari pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar, ya itu satu ya yang harus Anda lihat di sini nanti. Undang-Undang Dasar yang saudara ajukan sebagai dasar batu ujinya tadi itu adalah pasal 1 ayat 2 tentang kedaulatan rakyat. Nah, gimana saudara menguraikannya? Bahwa ada pertentangan antara Undang-Undang Pemilu dengan kedaulatan rakyat. Kemudian pasal 6A menyatakan presiden, wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Lah di mana pertentangannya di situ? Ya kan? Kemudian pasal 18 ayat 3 yang menyatakan pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih dalam pemilu. Lah, di mana pertentangan antara undang-undang yang Anda mintakan itu kemudian dengan pasal 18 ayat 3 dan seterusnya sampai kepada pasal 22C. Tidak ada uraian soal itu di sini. Ya, Anda hanya hanya mencantumkan saja. Apalagi undang-undang yang saudara minta diuji ini adalah 7 pasal. 7 pasal itu bukan perkara kecil loh itu. Pasalnya itu menyangkut satu mengenai pemilu presiden, wakil presiden dan seterusnya yang proporsional terbuka dan seterusnya. Dan ini semuanya yang memiliki ayat-ayatnya di situ. Lah bagaimana Anda mengkorelasikan pertentangan itu dengan Undang-Undang Dasar? Nah, itu yang tidak tampak sama sekali. Bagaimana kita bisa memahami bahwa ada pertentangan di situ? Ya. Dan jangan kemudian sekali lagi Anda kemudian menggiring supaya mahkamah ini kemudian menjadi pembentuk undang-undang. Nah, nggak boleh itu. Tidak ya, mulia. jangan begitu. Jadi tidak boleh Anda lakukan. Kemudian sekali lagi saya juga sama dengan Yang Mulia yang lain. Lah kalau Anda minta ini kemudian dibatalkan, bagaimana eksistensi Undang-Undang Pemilu? Ya, Anda pikirkan itu, Anda renungkan. Ya, Pak Aristides ya. Siap, dibatalkan. Jadi ini harus Anda pikirkan apa yang menurut saudara, tadi kan saudara saya dengar ini metode yang rumit, banyak yang meninggal. Ya. Kemudian kaitan dengan kampanye. Lah di mana korelasinya? Kampanye orang meninggal. Ya kan, kapan adanya kemudian yang meninggal? Nah, itu kan sudah banyak penjelasan argumentasi soal itu di putusan-putusan mahkamah itu yang Anda harus perhatikan, ya. Jadi jangan Anda lihatnya hanya pada sisi amarnya, pertimbangan mahkamah pun saudara perhatikan dengan baik-baik, ya. Jadi sekali lagi ini yang perlu saudara perbaiki. Ya, perbaikan itu menurut saya memang besar sekali perbaikannya. Besar sekali perbaikannya ya. Dari mulai kedudukan hukum sampai ke petitum. Itu besar perbaikan yang Anda harus lakukan. Anda silakan Anda renungkan betul untuk melihat sekali lagi di mana sih sebetulnya persoalan konstitusionalitas norma dari Undang-Undang Pemilu itu. Ya, silakan Anda pikirkan sekali di situ. Ya. Baik. Ada yang mau disampaikan Pak Aristides? Mungkin sedikit ini aja yang mulia, bahwa katakanlah saya terdaftar sebagai pemilih, tapi itu kan tahun 2019 dan kemungkinan datanya itu susah untuk dibuktikan. Saya harus mencari data itu agak susah juga mungkin. Kalau misalnya saya harus menghadirkan dalam tulisan ini, mungkin untuk perbaikan butuh waktu sedikit agak lama yang mulia. Ya silakan saja saudara pikirkan, karena ini memang yang namanya kedudukan hukum itu kan bicara adanya hak konstitusionalitas yang dirugikan akibat berlakunya norma. Lah hak itu Anda harus tunjukkan yang mana di situ. Baik. Ya. Lah kalau nggak bisa menunjukkan soal itu, ya bagaimana kita bisa menilai bahwa saudara punya kedudukan hukum? Ya kan? Silakan dilihat sekian banyak permohonan yang sudah ada, putusan-putusan mahkamah yang sudah ada, ya Pak Aristides ya. Siap. Renungkan betul di mana sebenarnya persoalan konstitusionalitas norma dari Undang-Undang Pemilu itu. Silakan Anda pikirkan, renungkan. Oh, ternyata setelah dibaca-baca
kok kayaknya nggak ketemu juga. Misalnya begitu, silakan saudara pikirkan juga, ya. Tapi itu semua menjadi saya kembalikan kepada hak saudara, ya. Baik, siap, Prof. Begitu, masih ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada. Tidak ada lagi. Baik, kalau tidak ada yang disampaikan, Mahkamah memberikan waktu untuk perbaikan permohonan, ya. Perbaikan permohonan diserahkan ke panitera paling lama 14 hari, ya. Jadi saudara diberi waktu untuk perbaikan ini 14 hari, jadi disampaikan paling lama Selasa 2 Juni 2020 pukul 9. Ya. Siap. Jadi itu waktunya. Jadi 14 hari maksimal 2 Juni pukul 9. Ya. Bisa dimengerti Pak Arsides? Mengerti. Bisa. Masih ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada. Tidak ada lagi. Yang mulia ada tambahan? Cukup? Ya. Baik, kalau tidak ada, saya nyatakan persidangan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.